Shalom GPGPB, kembali lagi di SBP on the weekend 25 Februari 2023. Renungan pagi hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 11 sampai dengan 15. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Rasul Paulus menutup suratnya kepada jemaat di Galatia dengan menegur orang-orang yang berusaha memaksakan sunat bagi golongan bukan Yahudi. Mereka adalah orang yang menganggap tidak cukup hanya dengan beriman kepada Kristus dan hukum Taurat. Dalam hal ini, sunat merupakan praktik keagamaan yang harus ditaati dan dilaksanakan sebagai bentuk kesalehan. Pemahaman ini tentu keliru, sekalipun ditunjang dengan faktor-faktor lainnya yang memaksa. Segala perilaku jemaat selayaknya berada dalam penghayatan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Sehingga dapat dikatakan, seluruh proses perubahan seseorang terjadi dari dalam dan akan tampak keluar lewat dari segala sikap dan perbuatannya. Sobat muda, untuk apa kita melaksanakan hukum Taurat? Bahkan sunat secara lahiriah. Tetapi segala perbuatan, sikap, dan pikiran, perkataan kita tetap masih melakukan hal-hal yang jahat. Marilah kita mengintrospeksi diri. Yakinlah bahwa pada dasarnya, sunat itu tidak mempunyai makna apapun. Karena yang terlebih penting adalah menjadi manusia baru dalam Kristus yang terus diperbarui. Dan biarlah damai sejahtera dan rahmatnya melingkupi sobat-sobat muda sekalian dalam menjalankan kehidupan beriman kepada Kristus. Jangan mudah terombang-ambing dengan pemahaman yang salah dalam kehidupan ini. Mintalah Roh-Nya yang kudus untuk melingkupi kita, sehingga tetap dilayakkan dan kelak menjadi warga kerajaan Allah. Sobat muda, seringkali Kristus memakai caranya dengan banyak menghadirkan seseorang dengan keras untuk menegur kita. Dan yakinlah bahwa itu semua terjadi supaya dapat membuat kita anak-anaknya berbalik dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bersyukurlah untuk pertemuan dengan siapapun yang Tuhan berikan untuk membentuk kita. Rasul Paulus menutup suratnya kepada jemaat di Galatia dengan menegur orang-orang yang berusaha memaksakan sunat bagi golongan bukan Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang menganggap tidak cukup hanya dengan beriman kepada Kristus dan hukum Taurat. Dalam hal ini, sunat merupakan praktek keagamaan yang harus ditaati dan dilaksanakan sebagai bentuk kesalehan. Pemahaman ini tentu keliru, sekalipun ditunjang dengan faktor-faktor lainnya yang memaksa. Segala perilaku jemaat selayaknya berada dalam penghayatan dan ketaatan pada firman Tuhan. Sehingga dapat dikatakan seluruh proses perubahan seseorang terjadi dalam dan akan tampak keluar lewat segala sikap dan perbuatannya. Sobat muda, untuk apa kita melaksanakan hukum Taurat? Bahkan sunat secara lahiriah. Tetapi segala perbuatan, sikap, dan pikiran, perkataan kita tetap masih melakukan hal-hal yang jahat. Marilah kita mengintrospeksi diri. Yakinlah bahwa pada dasarnya
sunat itu pun tidak mempunyai makna apapun. Karena yang terlebih penting adalah menjadi manusia baru dalam Kristus yang terus diperbarui. Dan biarlah damai sejahtera dan rahmat-Nya melingkupi sobat muda sekalian dalam menjalankan kehidupan beriman kepada Kristus. Jangan mudah terombang-ambing dengan pemahaman yang salah. Dalam kehidupan ini, mintalah Roh yang Kudus untuk melingkupi kita, sehingga tetap dilayakannya kelak menjadi warga kerajaan Allah. Sobat muda, seringkali Kristus memakai caranya dengan menghadirkan seseorang yang dengan keras menegur kita. Yakinlah bahwa itu semua terjadi supaya membuat kita, anaknya, berbalik dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bersyukurlah untuk pertemuan-pertemuan dengan siapapun yang Tuhan berikan untuk membentuk kita. Amin. Kita akan mengakhiri renungan pada pagi hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini tentang teguran-teguran yang mendidik bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk orang-orang di sekeliling kami yang telah Engkau pertemukan bagi kami. Kami percaya orang-orang di sekeliling kami ketika menegur kami itu menjadi sebuah teguran yang mendidik bagi kami, bukan untuk melemahkan kami atau membuat kami jatuh, tapi boleh mereka memperingatkan kami seperti Engkau juga menegur kami Tuhan, biar jalan kami tetap lurus dan bisa melihat Engkau Bapa dengan jalan Roh Kudus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk renungan pagi hari ini Bapa, biarlah kami bisa menanami dan mentaati firman ini dan menjalankannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!